Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis nih. Jadi Ka'bah niku wonten 4 rukun ya, 4 pojokan ya. Pojokan itu dinamakan rukun ya, 4 rukun. Ada rukun Yamani. Rukun Yamani itu itu apa namanya? Pojokan yang arahnya itu ke arah Yaman. Ada rukun Syami ya. Ada rukun Hajar Aswad ya. Itu yang Kanjeng Nabi itu menghadapnya di antara rukun Syami. Jadi menghadap kiblah yang di antara rukun Syami itu ya. Jadi 2 rukun yang satu rukun mana, kemudian satu rukun yang Syami. Jadi walaupun menghadap kiblat itu menghadap ke Syami itu. Majalan lan orang dadekake sapa ingsun al kiblata ing kiblat alati kunta kang ana sapa sira alati kunta alaiha netepi ing atase kiblah orang dadeka illa linak lama angin krana mbuktekake sapa ingsun ya. Atau nek cara karena Allah ya ingsun Allah ya. Jadi ilan karena arep mbuktekake ya. Ya, karena Allah Maha tahu ya. Nah cara kita ya ilalina lama krono arah yang to ngerti sapa ingsun ya siapa yang mau mengikuti Rasul ya. Atau ilalina lama angin krono mbuktekake sapa ingsun Allah man ing wong ya man ing wong yattabi'u kang derek utawa kang manut sapa man ar-rasula ing Rasul mesti ing Kanjeng Nabi. Miman nyatane saking wong yang qalibu kang kualik sapa man yang qalibu kang kualik sapa man ngala akibaihi ing atase tungkak lorone man ngala akibaihi ing atase tungkak lorone man wa ing kanat wa in lan tasbah nasda innahu tapi di apa namanya dibaca takhfif ya haknya dibuang. Wa in lan temestune kelakuan iku kanat ono apa mengkono-mengkono madhep ya. Wa in lan temestune kelakuan iku kanat ono apa namanya wijhatul qiblah ya. Atau madhep ya, madhep kiblat ya. Iku laki birotan yaktine abot illa ala ladzina kejaba ing atase wong akeh hada kang paring pituduh sapa Allahu Gusti Allah ing alladzina wa makana lan ora ana sapa Allah wa makana lan ora ana sapa Allah Gusti Allah wa makana lan ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyudia drapun nyiak-nyiakake sapa Allah imanakum ing iman sira kabeh innallaha tamastune Gusti Allah binasi kelawan manungsa iku laraufun yakti kang agung welase rahimun tur kang agung asihe. Innallaha tamastune Gusti Allah binasi kelawan manungsa iku raufun yakti kang agung welase rahimun tur agung asihe. Kula wacake pinggire nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nalika esih ana ing Mekah sadurunge hijrah
yen salat madhep marang kiblah Ka'bah, yaiku kiblate yaiku kiblate eyange utawa mbahe, yaitu Nabi Ibrahim. Bareng Kanjeng Nabi pindah hijrah menyang Madinah anyar-anyaran ya. Kanjeng Nabi nampi dawuh supaya madhep kiblat Baitul Maqdis ya. Supaya madhep kiblah Baitul Muqaddas ya. Perlune kanggo nglulut atine wong-wong Yahudi ya. Perlune kanggo nglulut atine wong-wong Yahudi. Nah, kang fanatik marang Baitul Muqaddas. Kanjeng Nabi madhep marang kiblat Baitul Muqaddas iku Kanjeng Nabi madhep marang kiblat Baitul Muqaddas iku suwene namung 16 utawa 17 bulan. Ya, jadi hanya 15 atau 16 atau 17 bulan lamanya menghadap Baitul Maqdis ya. Wusono wong-wong Yahudi isih padha bae. Wusono wong-wong Yahudi isih padha bae. Sedeng Kanjeng Nabi dhewe sakbenere isih remen madhep kiblah Ka'bah. Amarga Ka'bah iku kejaba pancen kiblate iyange utawa Nabi Ibrahim, madhepe Kanjeng Nabi marang kiblah madhepe Kanjeng Nabi marang kiblat Ka'bah iku luwih bisa narik marang islame wong Arab. Saking kepengine Kanjeng Nabi diwangsulake marang Ka'bah maneh ya. Saking kepengine Kanjeng Nabi salate madhep kiblat Ka'bah maneh ya. Nganti Kanjeng Nabi asring ndangak mirsani langit kang nuduhake nemen anggone arep-arep tumakane wahyu. Dawuh pindah kiblat temenan bareng wis dawuh pindah kiblat temenan bareng wis 16 utawa 17 wulan Kanjeng Nabi madhep Baitul Muqaddas ya. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi tampa wahyu kang surasane supaya Kanjeng Nabi sak umate madhep marang Ka'bah. Nalika iku suarane wong-wong Yahudi lan wong-wong musyrik geger ya. Nalika iku suarane wong-wong Yahudi lan wong-wong musyrik padha geger ya. Apa iku wong madhep kiblah kok ngolah-ngalih ya. Apa iku ya. Wong madhep kiblat kok moleman ya. Bagaimana kok orang kok madhep kiblat bolak-balik ya. Sedelo madhep Ka'bah, sedelo madhep Baitul Muqaddas. Sedelo maneh madhep Ka'bah maneh. Mireng swara geger mau, Kanjeng Nabi susah. Nanging ora sepiraha. Sebab sadurunge mangsa Kanjeng Nabi wis nampa dawuh kang surasane wong-wong bodho saking wong-wong Yahudi lan wong-wong musyrik bakale mesti padha nyela atau nacat atau menjelek-jelekkan anggone Kanjeng Nabi pindah kiblat. Wong-wong kang padha bodho ora ngerti yen sakbenere wetan lan kulon iku kagungane Allah Ta'ala. Ana ing arah endi-endi bae Kanjeng Nabi madhep iku sajatine ya madhep marang Pangeran utawa marang Gusti Allah ya. Nah, ini jadi sebelum Kanjeng Nabi diberi perintah ya untuk menghadap kiblah, Kanjeng Nabi sudah sudah Allah ya sudah memberitahukan dulu nanti komentar-komentarnya orang musyrik. Orang musyrik itu ya orang-orang Mekah ya, orang-orang Mekah yang masih kufur, yaitu musyrik ya. Dikatakan musyrik ya karena sebetulnya mereka mengakui adanya Tuhan yang satu ya. Tapi juga mengakui Tuhan-Tuhan yang lain, yaitu menyekutukannya dengan menyembah adanya Tuhan Lata, Mata ya. Itu yang patung-patungnya itu ditaruh di dalam Ka'bah itu ya. Kadang di luar Ka'bah, ada yang di dalam Ka'bah itu patung-patungnya yang disembah orang-orang musyrik itu ya, orang-orang Arab yang kufur ya. Nah, itu orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya. Mereka itu akan berkomentar miring ya. Saya kulu sufaha ya.
orang-orang yang bodoh dari manusia. Manusia itu yang ya. Dari manusia ya. Manusia maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin atau orang-orang Nasrani ya. Mereka mengatakan ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha ya. Apa yang membuat apa namanya yang menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad dan orang-orang muslim itu menghadap apa namanya wallahu ma qiblat allati kanu 'alaiha itu pindah kiblatnya yang alatikan waliha yang kiblat kiblat yang terdahulu ya. Ya kemudian pindah ke Ka'bah lagi ya. Tadinya menghadap Ka'bah ya. Kemudian menghadap Baitul Muqaddas, kemudian disuruh lagi menghadap Ka'bah lagi karena Kanjeng Nabi kepengin banget balik lagi menghadap kiblat ya. Yahdi mayasya ya kullillahil masyriq wal maghrib ya. Mendengar komentar miring ya, apa yang balahu maqiblat alatikan waliha kemudian Kanjeng Nabi suruh Allah berfirman supaya kulillahil masyriq wal maghrib ya. Katakanlah kepada mereka bahwasanya timur maupun barat itu adalah milik Allah ya. Dimanapun kamu menghadap sebetulnya Allah ya, kamu juga tetap ya menghadap kepada Allah. Ya, karena di dalam ilmu tauhid ya, jadi di dalam ilmu tauhid ya, Allah itu tidak tahayus. Jadi sebetulnya tidak di barat, tidak di atas, tidak di bawah, apalagi di bawah ya. Ya di selatan, di timur, di utara, di di barat itu tidak. Ya, maksudnya tidak di mana-mana. Dimanapun kamu menghadap sebenarnya ya tetap menghadap kepada Allah ya. Karena sebenarnya Allah itu tidak berjihad ya, tapi ya walaupun begitu ya yang penting hati kamu madhep kemana saja, tetap wajah kamu dihadap kemana saja, yang penting pikiran kamu tuju Allah ya, berarti kamu menghadap ke Allah ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas ya. Wa kadzalika ya, untuk Allah menunjukkan orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang mustaqim. Juga selain menunjukkan ke jalan yang mustaqim ya, menjadikan umatnya ya, menjadikan Nabi dan umatnya ditunjukkan ke siratal mustaqim ya, jalan yang jejak. Juga wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan umat Kanjeng Nabi Muhammad itu dijadikan umat wasaton, umat yang tengah-tengah atau umat yang bagus ya. Jadi khairul umur awsatuha, lebih bagus-bagusnya perkara itu yang tengah-tengah, yang sedengah, yang tengah-tengah itu yang bagus, khairul umur ya. Seperti ungkapan al-Quraisy ya, awsatul Arab ya. Orang Quraisy itu ya, maksudnya kabilah Quraisy itu tengah-tengahnya orang, maksudnya sedengannya orang Arab nasaban wadaron ya. Tengah-tengahnya sedengannya orang Arab yaitu nasabnya dan rumahnya. Berarti orang-orang Quraisy itu yang paling baik ya, maksudnya dari segi nasab maupun rumah-rumahnya atau kekayaannya. Memang lebih kaya-kaya, orang Quraisy itu kaya-kaya ya. Wasaton litakunu syuhada 'alan nas ya. Supaya umat Kanjeng Nabi, kamu sekalian, maksudnya kamu sekalian orang-orang muslim itu menjadi saksi atas atas para manusia, menjadi saksi ya kebohongan atau kejelekan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menjadi saksi kebohongan orang-orang Yahudi, kebohongan orang-orang Nasrani. Wa yakunar rasul 'alaikum syahida ya. Jadi ya juga Kanjeng Nabi itu menjadi saksi atas kalian semua ya. Wa ma ja'alnal qiblah allati kunta 'alaiha illa liya'lama ya. Kemudian Allah tidak menjadikan kiblat allati kunta 'alaiha illa liya'lama ya, menjadikan kiblat ya kembali ke Ka'bah lagi ya. Allati kunta 'alaiha illa liya'lama may yattabi'ir rasul ya. Untuk supaya Allah yaitu membuktikan ya. Allah ingin membuktikan siapa yang mau mengikuti Rasul mimma yang qalibu ala qibeh, yaitu dari orang-orang yang murtad, dari orang-orang yang membangkang ya.
Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun menghadap kiblah, menghadap Ka'bah lagi ya. Itu berat lagi biratan. Ya. Illa 'alal ladzina kecuali bagi orang-orang yang hadallah ya, alladzina hadallah. Kecuali bagi orang-orang yang Allah beri petunjuk. Wa makana Allahu imanakum ya. Ya. Ila wa makana lan ora ana sapa Allah iku liyudya imanakum ya. Dan Allah itu tidak menyia-nyiakan iman kalian serta innallaha binasi laraufur rahim ya. Jadi apa namanya wa yakunu rasul alaikum syahida. Jadi apa namanya umat kita itu menjadi umat wasaton, umat yang tengah-tengah, umat yang paling bagus ya. Ya. Karena dijadikan umat yang paling bagus litakuna syuhada untuk menjadi saksi atas apa namanya orang-orang lain manusia yaitu golongan yang lain. Wa yakuna rasul alaikum jadi juga rasul menjadi syahid atau saksi dari kalian sekalian. Ya. Karena apa namanya segala sesuatu itu butuh kesaksian. Ya. Karena besok seperti apa namanya pada yaumul kiamat ketika dikumpulkan di arah mahsyar ya. Allah nimbali Nabi Nuh ya. Allah Nabi Nuh ya. Balagta ya. Kemudian ditahu balagta apakah kamu sudah menyampaikan risalah kepada umatmu maksudnya seperti itu ya. Balagta apakah kamu sudah menyampaikan risalah kepada umatmu ya. Ya, kemudian jawabnya na'am nggih sampun ya. Na'am nggih. Kemudian dipanggillah umat-umatnya Nabi Nuh ya. Balaghakum ya. Apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan ke kalian semua tentang risalah-risalahnya ya. Ya, kemudian jawabannya umatnya ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Tidak ada seorang pun yang datang memberi peringatan kepada kami, tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Mereka mengingkari adanya Rasul yang diutus untuk memperingatkan mereka. Umat-umatnya Nabi Nuh sendiri itu tidak apa namanya mau mengakui bahwasanya apa namanya Nabi Nuh itu pernah memberikan risalah, ya, menyampaikan risalah, memberi peringatan kepada umatnya. Ya. Padahal sudah jelas-jelas sudah memberikan apa namanya menyampaikan risalah, mengajak kepada untuk beribadah kepada Allah. Tapi mereka itu semuanya membangkang, hanya sedikit sekali ya. Kemudian yang diselamatkan ke perahunya itu hanya sedikit sekali dibanding dengan umat-umatnya. Kemudian mereka dihancurkan ya, ditenggelamkan dengan air bah ya. Kemudian ketika ditanya seperti itu ya, Kanjeng Nabi Nuh dipanggil lagi. Nabi Nuh dipanggil lagi, ya. Kenapa umatnya kamu nggak mau mengakuinya? Ya. Siapa yang menjadi saksimu? Ya. Kemudian Nabi Nuh menjawab yang menjadi saksi saya adalah Muhammad dan umatnya. Ya. Jadi kaumnya sendiri itu tidak mengaku, ya. Tidak bermau bersaksi bahwasanya apa namanya mereka pernah diberi risalah, diberi peringatan. Tapi yang memberi kesaksian itu adalah umat kita itu ya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, karena jelas ya di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan ya. So, kita semua meyakinkan, otomatis jelas bisa menjadi saksi kebenaran daripada ucapan yang Nabi. Ya. Ya, itu saksi seperti itu ya. Nah, kemudian juga kesaksian itu penting sekali ya. Kesaksian itu penting sekali ya. Ya, ketika dihisab ya, manusia ketika dihisab itu juga Allah menanyakan tentang apa ya, tentang perbuatan dosa yang kamu lakukan ya, benar apa enggak kamu melakukan ini dosa ini ya. Ya, mereka orang lisannya itu mingkem, tidak mau itu ya. Karena kalau jujur otomatis akan mendapatkan itu. Tapi kemudian tangan yang melakukan maksiat itu memberi kesaksian. Ya. Atau kaki yang melakukan kemaksiatan itu memberi kesaksian. Ya. Nah, itu telinga yang mendengarkan, ya,
itu juga memberikan kesaksian. Bahkan kalau tidak tidak mau mengakui dengan ucapan tangan dan sebagainya ya, itu di tauhid ya, di kitab bahkan itu bisa ya, kalau dalam dahulu mungkin ya karena zaman dahulu belum ada CCTV, belum ada rekaman ya, itu jadi kayaknya tidak mungkin ya, tapi sudah di situ diterangkan, bahkan akan diperlihatkan ya, diperlihatkan gambar ketika kamu melakukan itu. Di kitab sebetulnya sudah ada seperti itu, keterangan seperti itu. Walaupun dulu itu belum ada CCTV, belum ada shootingan merekam ya, belum ada YouTube, belum ada Google ya. Itu sudah ada itu ya. Jadi bisa melihat gambar atau rekaman ya, ketika kalau melakukannya, itu kesaksiannya itu. Jadi tidak hanya tidak hanya buku catatan saja ya. Bukunya ada, kamu ini melakukan ini benar enggak ya, buku catatan amalnya, melakukan dosa ini itu ada ya. Kemudian ditanyakan lesan kamu menjawab tidak, itu tidak benar, saya tidak melakukannya, tapi ya, lesan kamu diam, nggak bisa mau ngomong, malah ya yang ngomong itu malah tangannya yang melakukannya ya, itu tetap tidak mengakui dengan ucapan tangan dan lain sebagainya, itu bisa diperlihatkan gambar ketika kalau melakukannya, itu kesaksian itu ya. Juga ketika kita ketika ada seorang yang mati ya, itu butuh sekali kesaksian. Kanjeng Nabi ketika mengunjungi mengunjungi orang meninggal ya, mengunjungi jenazah ya yang mau dikuburkan ya, itu di sebelahnya itu ada sahabat yang memberi kesaksian bahwasanya si mayit ini kelakuannya ini baik ya. Benar apa yang kamu ucapkan ya, benar ya. Yang menurut Allah yang mengetahui segala rahasianya, tapi yang saya lihat itu seperti itu ya. Kemudian kata Nabi wajabat ya. Maka orang kalau mati seperti itu berarti akan pasti masuk surga. Kemudian di hadis juga banyak sekali menerangkan ketika ada jenazah ya. Kemudian ada 4 orang yang memberi kesaksian bahwasannya jenazah itu baik, maka wajabat ya. Maka orang tersebut pasti masuk surga ya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, kalau namung 3 pripun kanjeng Nabi? Wajabat, ya tetap masuk surga. Itu kalau hanya 3 orang saja ya. Maka ketika sering ya, setiap kali kita melihat takziah ya, mengikuti prosesi pengungkapan jenazah ke kuburan ya, itu kita diberi kesaksian. Sederek sedaya ora takziah niki mayit saya napa saya itu. Maka jadi boleh mudinya biasa saya napa napa awan mboten, jangan sampai seperti itu ya, mbok ana sing ketemu awan ya. Jadi saya napa saya itu kalau semuanya yang takziah itu lebih dari 100 orang itu kan melebihi 4 ya, itu wajibat insyaallah ya. Tapi kalau yang meninggal itu preman atau orang yang jelas ya sering melakukan tukang minum dan lain sebagainya ya, jangan diminta kesaksian, mbok ada yang nyemplong ya, kasihan ya, suka diam saja itu ya kalau memang ada itu seperti itu. Tapi jadi kesannya wa yakuna rasul ngalikum syahida wa ma ja'al qiblah allati qutana illa namin. Dan Allah membinakan kiblah ya, ya, menjadikan kiblah itu kembali ke Ka'bah lagi ya, walaupun berat bagi orang-orang yang merasa keberatan ya, tapi bagi orang yang menjabat petunjuk itu enteng-enteng saja, biasa-biasa saja, karena apa yang diperintahkan oleh Allah ya harus diikuti ya.
ma kana Allahu liyuda imanakum ya. Wa in kanat lakabiratan ila alladzina hadallah wa ma kana Allahu liyuda imanakum ya. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah iku liyuda imanakum. Maksudnya berarti sholat kita sebelumnya ya ketika menghadap Baitul Maqdis itu bagaimana? Maksudnya itu seperti itu. Ada sahabat yang bertanya seperti itu ya. Nah, berarti sholat kita yang sebelumnya yaitu ketika kita masih menghadap ke Baitul Maqdis itu bagaimana? Apa enggak sah? Ya tetap ya. Tidak akan menyanyiakan iman kamu sekalian. Maksudnya ya tetap diterima seperti halnya hanya hanya pindah saja ya. Tetap diterima sholat ya yang sebelumnya ketika belum menghadap ke Ka'bah lagi tetap diterima maksudnya. Innallaha binasil raufur rahim. Allah Maha belas kasih dan Maha Maha welasnya. Wa qad naro ya. Qad naro teman-teman mirsani sapa ingsun. Qad naro teman-teman mirsani sapa ingsun taqalluba wajhika ing bolak-balike rai sira Muhammad. Qad naro teman-teman mirsani sapa ingsun taqalluba wajhika ing bolak-balike rai ira Muhammad. Bisama ing dalam langit. Ka Allah ya karena falan waliyanaka falan waliyannaka mongko yaktine madhepake sapa ingsun ka ing sira. Falan waliyannaka mongko yakti ngadepake sapa ingsun ka ing sira. Kiblatan ing kiblah tarduha kang ridho sapa sira ha ing kiblah. Tarduha kang ridho sapa sira ha ing kiblah. Fawali mongko madhepo sapa sira wajhaka ing fawali mongko madhepno sapa sira wajhaka ing rai sira syatral masjidil harami ing arah-arah masjidil haram. Wa suma kuntum lan ing dalem endi panggonan. Wa suma lan ing dalem lan ing dalem endi-endi panggonan. Kuntum ana utawa tinemu sapa sira kabeh fawallu mongko madhepno sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh utawa rai ira kabeh syatrahu ing arah-arah Masjidil Haram. Syatrahu ing arah-arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina lan setuhune wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al-kitab ing kitab Alkitab ing kitab iku layak lamuna yaktine padha ngerti sapa alladzina iku layak lamuna yaktine padha ngerti utawa padha weruh sapa alladzina annahu ing temestuhune madhep Masjidil Haram annahu ing temestuhune madhep Masjidil Haram iku al-haqqu kang hak iku al-haqqu perkara kang hak. Setuhune madhep Masjidil Haram iku al-haqqu kang hak ya. Min rabbihim saking pangerane alladzina. Wa mallahu lan ora ana sapa Allah. Wa mallahu lan ora ana sapa Allah iku bi ghafilin kang lali amma saking barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa ya'maluna kang padha nglakoni sapa menungso ing sapa menungso kabeh ya. Ama saking barang ya maluna kang padha nglakoni sapa menungso kabeh ing ma ya. Kang qad narata kaluba wajhika fi sama falan waliyana ka kiblantan taratuha fa wali wajhaka syatral Masjidil Haram ya. Jadi sebelum sebelum diperintahkan untuk menghadap kiblah ya, Kanjeng Nabi niku sering melihat ke langit, menunggu-nunggu wahyu supaya menunggu wahyu, menunggu perintah supaya dihadapkan ke kiblat lagi. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi Allah kemudian dawuh falan waliyannaka kiblatan tarduha ya. Nah, karena Kanjeng Nabi itu kepengin madhep kiblat lagi ya.
Karena sebetulnya tadinya memang ketika belum hijrah ya. Jadi ketika kronologisnya ya, ketika masih di Mekah ya. Ketika masih di Mekah itu Kanjeng Nabi ketika sholat menghadap ke kiblatnya itu yaitu Ka'bah ya. Kiblat Ka'bah ya. Tapi kiblat Ka'bah walaupun menghadap kiblat itu juga menghadapnya ke arah rukun Syam ya. Yaitu yang menghadap ke Lebanon, ke Syam, ke Palestina ya, ke itu namanya Baitul Maqdis itu ya. Ya, jadi walaupun menghadap Ka'bah ya, kiblatnya Ka'bah juga menghadap ke Baitul Maqdis juga, arahnya kan tetap ke Baitul Maqdis juga ya. Ya, bisa dikumpulkan dua. Jadi Kanjeng Nabi ketika sholat itu ya, menghadap Ka'bah juga menghadap ke arah ya, juga ke arah dari apa ya menghadapnya ke rukun yang Syami itu, yang menghadap ke Palestina itu, yang ke Baitul Maqdis tersebut ya. Sohroh fi Baitul Maqdis ya, tugu atau batu yang ada di dalam Baitul Maqdis ya. Kemudian ketika Kanjeng Nabi hijrah ya, kemudian Kanjeng Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat ya. Dan ketika menghadap karena untuk kepengen menarik simpati orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi itu kan menghadapnya itu ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas ya, tadi itu ya. Ya, jadi untuk menarik orang-orang Yahudi suka tertarik dengan Islam, kemudian Kanjeng Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Sebetulnya kepengen menghadap kedua-duanya, tapi karena sulit ya, bisanya ya yang paling itu ya jadi ke arah Baitul Maqdis diperintahkannya. Selama 16 atau 17 bulan ya, Kanjeng Nabi itu merasa rindu ya. Walaupun sudah menghadap Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi tidak ada reaksinya, sama saja tetap tidak mau mengikuti Islam, tidak mau masuk Islam. Jadi Kanjeng Nabi menjadi rindu, kepengen menghadap ke kiblat yang lama itu, ke Ka'bah lagi ya. Sampai sering menunggu-nunggu, melihat-lihat langit, menunggu-nunggu perintah supaya menghadap ke kiblat Ka'bah lagi ya. Karena seperti itu ya, falan walina qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya. Maka kemudian Kanjeng Nabi diperintahkan untuk fawalli wajhaka syatral masjidil, maka hadapkanlah wajah kamu ke arah masjidil haram ya. Nah, ketika sholat kamu menghadaplah ke kiblat lagi, ke Ka'bah lagi. Wa idza kuntum fawallu wujuhakum syatra, dimanapun kamu berada ya, di Madinah, di luar Madinah ya. Nah, kalau sekarang di Indonesia ya tetap fawallu wujuhakum syatra ya. Nah, kita juga menghadap ke ke Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram ya, atau Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa wallahu bighafilin amma ya'malun ya. Wa innal ladzina utul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sebetulnya tahu bahwasanya Kanjeng Nabi itu ya di dalam kitab Taurat itu sebetulnya sudah diterangkan. Mereka itu tahu, hanya menyembunyikan saja bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu akan lahir di Mekah dan begini-begini ya, dan nanti akan menghadap ke kiblat ya, menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian berpindah ke Ka'bah lagi ya. Kiblatnya pertama Ka'bah, kemudian pindah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Ka'bah lagi ya, atau ke Masjidil Haram lagi. Itu sebetulnya sudah diterangkan di dalam kitab Taurat ya. Sudah diterangkan, tapi mereka itu mengingkarinya, malah membunyikannya ya. Ya, annahul haqqu mir rabbihim ya. Bahwasanya mereka itu tahu bahwasanya menghadap kiblat ke Ka'bah itu sebenarnya al-haq mir rabbihim, sesuatu yang hak, yang benar, yang benar-benar diperintahkan dari Tuhannya ya. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak melupakan apa yang mereka orang-orang Yahudi perbuat
Ya, itu sebetulnya mereka sudah tahu ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun ya. Wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tambi'u qiblatak. Wala in ataita wala in ataita wala in ataita lan lamun tumeka sapa sira alladzina ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab kitab, orang-orang Yahudi yang diberi kitab ya, yang diparingi kitab yaitu kitab Taurat. Wala inaita eta alladzina nekani sapa sira utawa tumeka sapa sira alladzina ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing alkitab bikula ayatin kelawan anggawa sekabehane pertanda bikula ayatin kelawan anggawa sekabehane pertanda matabi'u mongko ora anut sapa alladzina matabi'u mongko ora padha manut sapa alladzina kiblataka ing kiblat sira ya, kiblataka ing kiblat sira Muhammad wa ma anta lan ora ana utawi sira iku bitabi'in kang anut iku bitabiin kang anut kiblatahum ing kiblate alladzina kiblatahum ing kiblate alladzina wa ma ba'dhum lan ora ana utawi sebagiane utawa setengah alladzina iku bitabiin kang anut kiblata ba'din ing kiblate setengah kang meneh kiblata ba'din ing kiblate setengah kang meneh walainit tabata wala ini tabata lan lamun yakti lamun anut sapa sira wala ini tabata lan yakti lamun anut sapa sira ahwaahum ing kekarepane alladzina mimba dima saking sakwuse barang kang tumeka mimba dima jaaka ya mimba dima saking sakwuse barang jaaka kang tumeka apa maka ing sira minal ilmi nyatene saking ilmu innaka tamastune sira Muhammad iku innaka tamastune sira Muhammad idzan ing dalem nalikane mengkon anut ya idzan ing dalem nalikane anut iku laminal zalimina yaktine saking golongane wong kang zalim kabeh ini boleh maknane ngaten niku nggih ora kaya biasane kula dadi ngaten niku lamina zalimina yaktine iku golongane wong kang zalim kabeh ya. Dene anane perintah madhep Baitul Maqdis utawa Ka'bah iku hikmahe manunggalake adepe umat Islam sehingga ora namung adepe dado bae kang manunggal nanging uga adepe ati disuprih dening pangeran supaya uga manunggal ya. Walain ataita alladziina utul kitab bi kulli ayatin mata bi qiblatan ya. Walain ataita alladziina utul kitab bi kulli ayatin mata bi qiblatan ya. Walaupun kamu datang kepada orang-orang Yahudi ya, alladziina utul kitab ya. Ya, walaupun kamu ya, datang ya, mendatangi orang-orang yang diberikan kitab atau orang-orang yatim bikul ayatin dengan membawa segala ayat ya, dengan membawa segala bukti
segala pertanda ya kebesaran Tuhan. Ya. Mata biu kiblatak. Mereka tidak akan mau mengikuti kiblat kamu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ya, boro-boro mengikuti kiblat ya, mengikuti agama Islam saja nggak mau. Ya. Ya, kalau mereka mau mengikuti agama Islam ya otomatis mau mengikuti apa yang diperintahkan di dalam Islam. Ya. Mereka tidak mau. Ya. Mereka walaupun ya apalagi hanya mengkit tentang kiblat saja ya. Ya, mereka tidak akan mau walaupun kamu mengeluarkan segala ayat segala bukti bahwasanya kamu itu benar ya. Ya, bahwasanya menghadap kiblat itu adalah menghadap kiblat atau menghadap ke Ka'bah itu merupakan yang benar ya, dengan segala bukti segala ayat ya, tanda yang ada ya, maka mereka orang-orang Yahudi tidak akan mau mengikuti. Wa ma anta bitabin, kamu juga tidak mungkin mengikuti kiblat mereka ya. Wa ma anta bitabin kiblat, kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka itu Baitul Maqdis ya, karena tadinya sudah ya kemudian diperintahkan menghadap ke Ka'bah lagi ya otomatis tidak mau berpaling lagi ya, tidak mau menghadap ke Baitul Maqdis lagi otomatis ya. Wa ma ba'duhum bitabin kiblatan, dan sebagian dari mereka pun tidak mau mengikuti sebagian kiblatnya sebagian yang lain ya. Kalau orang-orang Nasrani kalau dahulu itu kiblatnya itu tempat terbitnya matahari ya. Ya. Yahudi juga tidak mau mengikuti kiblatnya Nasrani juga tidak mau mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Walaini tabata awahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminal zalimin. Kalau kamu mengikuti kehendak mereka, ahwa'ahum ya, mengikuti kemauan mereka ya, mim ba'di ma ja'a minal ilmi, setelah apa-apa yang datang kepadamu yaitu dari pengertian ya, bahwasanya memang sebetulnya memang dari dahulunya sudah diterangkan bahwa kamu akan menghadap kiblat lagi, orang umat Islam itu akan menghadap ke Ka'bah lagi ya. Innaka idzal laminaz zalimin. Kalau mau kamu mengikuti mereka padahal kamu sudah tahu kiblat yang paling benar itu adalah Ka'bah atau Masjidil Haram ya. Kalau kamu mengikuti kiblat mereka ya, itu kemauan mereka yaitu menghadap Baitul Maqdis lagi ya, innaka idzal laminaz zalimin. Ketika seperti itu ya maka kami itu termasuk orang-orang yang zalim, orang yang beraniaya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqam ya. Alladzina utawi wong akeh atainahum kang maringi sapa ingsun ing alladzina utawi wong akeh atainahum kang maringi sapa ingsun hum ing alladzina alkitab ing alkitab ya, itu Taurat ya. Iku ya'rifuna padha weruh sapa alladzina ing Muhammad. Iku ya'rifuna padha weruh atau padha ngerti sapa alladzina ing Muhammad. Kama ya'rifuna kaya oleh padha ngerti sapa alladzina abna'ahum ing pira-pira anake alladzina. Abna'ahum ing pira-pira anake alladzina. Wa inna fariqan lan temestune sak pantan. Wa inna fariqan lan temestune sak pantan. Minhum saking alladzina iku layak tumuna yaktine padha ngumpetake utawa nyingitake. Iku layak tumuna yaktine padha nyingitake utawa ngumpetake sapa farik al haqqo ing perkara kang hak. Wahum hale utahi farik iku ya'lamuna padha ngerti sapa farik ya. Iku ya'lamuna padha ngerti sapa farik. Al haqqu utahi kebenaran iku mir rabbika saking pangeran sira. Fala takunanna mongko aja ana temen sapa sira iku minal mumtarina kalebu golongane wong kang padha mamang kabeh. Iku minal mumtarina kalebu golongane wong kang padha mamang sira kabeh. Alladzina atanahum kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Nah, orang-orang yang diberi atainahum ya, yang diberikan kepada mereka kitab yaitu kitab Taurat atau kitab Injil ya, mereka mengetahui Kanjeng Nabi Muhammad
seperti mengetahui, mereka mengenal atau mengetahui Kanjeng Nabi seperti mereka mengetahui atau mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, karena di dalam apa namanya kitab Taurat ya, itu sudah dijelaskan ya, bahwasanya akan ada nabi yang lahir di Mekah ya, di Arab ya. Nah, kemudian akan yang akan lagi di daerah apa namanya di Mekah ya, di Arab Saudi. Kemudian akan hijrah dan lain sebagainya itu sudah diterangkan, akan menghadap kiblatnya. Nah, itu bagaimana juga diterangkan sifat-sifatnya itu. Jadi kama ya'rifu abna'ahum, jadi seperti mereka itu mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena jelas sekali di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat, itu dijelaskan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ayatnya itu ada yang menerangkan. Kalau sekarang ya sudah dihapus ya. Wa inna fariqon ya. Nah, kemudian wa inna fariqon minhum la yaktumunal haqqa, sebagian dari mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang diberi kitab Taurat tersebut itu yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran ya. Menyembunyikan kebenaran, tidak mau ya, karena fanatisme ke apa namanya mereka itu bangga sekali menjadi orang-orang Yahudi ya. Bangga sekali menjadi orang Yahudi atau orang mereka itu merasa superior ya, merasa umat yang paling bagus, merasa apa namanya ras yang paling bagus ya, yang paling baik. Jadi mereka itu tidak terima kalau ada nabi dari selain dari kalangan mereka ya. Wahum ya'lamun ya, dan mereka itu tahu tahu segala-galanya ya, ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin ya, kebenaran itu dari Tuhan kamu Muhammad ya. Jangan kamu sekali-kali ragu ya, fala takunanna minal mumtarin ya. Nah, itu seperti itu ya. Wong ahli Mekah atau Yahudi Nasoro ya, wong ahli Mekah atau Yahudi Nasoro iku sak benere wis weruh utawa kenal Nabi Muhammad kaya weruhe utawa kaya weruhe marang anak-anake, amarga ana ing kitab Taurat Injil wis diterangake kanthi jelas bab sifat-sifate Kanjeng Nabi Muhammad. Nanging nyatane sebagian saking ahli kitab mau muni-muni ora weruh, ateges padha nyingitake keterangan-keterangan kang hak. Keterangan-keterangan kang hak iku pancen nyoto saking Allah Ta'ala. Mula sira aja nganti kalebu golongane wong-wong kang padha mamang. Fala takuna minal mumtarin itu. Fala takuna minal mumtarin itu ya sudah ya. Nah, itu sampai di situ aja ya. Jadi apa namanya? Nah, jadi alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi memang orang-orang Yahudi itu sudah orang-orang orang-orang Mekah, Yahudi Nasrani ya. Itu juga sebetulnya mereka sudah tahu ya. Karena di dalam kitab Injil maupun Taurat itu sudah diteraskan tentang Kanjeng Nabi yang akan lahir di Mekah ya. Yang di Arab di karang Mekah dari orang-orang Quraisy itu sudah dijelaskan ya. Nah, seperti apa namanya seperti pendeta Nasrul itu banyak juga ya pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani maupun Yahudi ya, yang apa namanya tetap mengikuti apa yang ada di itu ya, yang membenarkan apa-apa yang di Taurat itu ya, itu sebagian saja ya. Sebagian itu juga banyak orang-orang Yahudi yang pendeta-pendetanya itu ya yang tidak apa namanya yang benar-benar apa namanya mengikuti petunjuk yang ada di Taurat dan Injil atau Nasrani ya, pendeta-pendetanya itu ya tahu ya, seperti pendeta Nasuro atau saya ya, itu pamannya Dewi Khadijah ya. Dewi itu Khadijah itu kan termasuk salah satu pendeta Nasrani ya. Salah satu pendeta Nasrani ya. Jadi suatu ketika Dewi Khadijah itu mimpi ya,
mimpi ada matahari itu turun, ya. Turun dari langit, kemudian turun ke Mekah, ya. Turun ke Mekah, ternyata kemudian turunnya itu masuk ke rumahnya Dewi Khadijah, ya. Mendapatkan mimpi yang begitu hebat, ya. Dewi Khadijah itu kemudian sowan karo pamane, yaitu Pendeta Nastron. Kemudian Pendeta Nastron tersebut menafsiri mimpi tersebut, ya. Di Mekah ini akan keuntungan yang berlipat-lipat. Kemudian melihat keberhasilan Kanjeng Nabi, kemudian yang mengikuti, yang direkakan itu yang itu kan Maisarah, ya. Kemudian Dewi Khadijah itu tanya kepada Maisarah tentang sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi dalam berniaga, ya. Kemudian sampai tadi pembantunya Kanjeng Nabi Muhammad tersebut menjelaskan, ya, Maisarah, ya, itu menjelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi ketika berniaga ini menjelaskan ke semuanya, ya. Bahkan menerangkan ketika melalui perjalanan itu selalu diyup-yupi, selalu itu kemudian dijelaskan semuanya oleh Maisarah kesapa, ya. Itu, ya. Kemudian kan Dewi Khadijah itu menjadi tertarik, ya. Kemudian melamar, ya, walaupun perempuan itu kemudian gampangnya melamar, ya. Melamar Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi mau, ya. Karena ya jadi sebetulnya sebelum Kanjeng Nabi menjadi Rasul, ya, diangkat menjadi Rasul, itu sebetulnya Dewi Khadijah itu sudah percaya dulu, ya. Sudah iman dulu, ya. Maka begitu menjadi suaminya, menjadi ketika Kanjeng Nabi itu menjadi suaminya, ya, atau Dewi Khadijah menjadi istrinya Kanjeng Nabi, itu langsung, ya, ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, langsung Dewi Khadijah langsung beriman. Orang yang pertama kali beriman itu ya istrinya sendiri. Bahkan untuk menopang dakwahnya, ya, harta bendanya yang begitu melimpah, itu orang terkaya di Arab Saudi, ya, di Makkah, ya, itu hartanya itu semua
zaitun wal mim fastabil khairat aina man takunu ya'ti bikum jama innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.